Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Iya, kapripun kabare sahabat Odoy, mudah-mudahan sedanten mawan siwag pada sehat. Iya, pada waras, akeh beras, melayune bedas, dan duite lagi akas. Ya, duite akas, duite akeh ya. Iya sahabat, sudah kemarin saya dari desa Sasak, desa Kosamben. Iya, wonge blesak dodok ning amben. Ya, dan sekarang Kang Odoy sedang berada di sebuah desa yang bernama Desa Sumber Kidul. Desa Sumber Kidul itu sebuah desa yang berada di Kecamatan Babakan, Gebang, Kabupaten Cirebon. Tepatnya berada di sebuah lintasan Jalan Kiai Abu Khair. Jalan Kiai Abu Khair itu jalan yang melintas antara perapatan Buar ya ke arah barat menuju jalan lintas Pabuaran Gebang. Ya sahabat, inilah kita sekarang sedang berada di Desa Sumber Kidul. Ya, memenuhi request dari seorang sahabat Kang Odoy tentang ingin menguak sejarah asal mula Desa Sumber. Kali ini Kang Odoy hadirkan, inilah dia sejarah Desa Sumber Kidul ya. Jangan di skip dulu sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Sejarah Desa Sumber Kidul diawali dari sebuah kisah perjalanan Pangeran Sutajaya Upas sahabat. Dahulu di daerah Gebang terdapat sebuah perguruan yang cukup termasyhur yang dipimpin oleh Pangeran Sutajaya Upas atau Putra Gedeng Pekandangan. Ki Gedeng Pekandangan ini, Pangeran Sutajaya Upas ini memiliki 3 orang murid laki-laki, yaitu yang bernama Ki Magenggong yang berasal dari Pemabukan, entah di mana nih daerah Pemabukan ini. Yang kedua Ki Ramyang dari Mataram, dan yang ketiga Ki Arya Kopo, seorang kesatria dari Majapahit. Ya, ketiganya belajar agama Islam juga, di samping itu menempa ilmu kedigdayaan dari Pangeran Sutajaya Upas. Diceritakan setelah sekian lama mempelajari dan memperdalam berbagai ilmu, kemudian ketiganya mereka diperintahkan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menunaikan atau memanfaatkan ilmunya. Akan tetapi mereka semalah memilih tetap tinggal di Gebang. Untuk itu Pangeran Sutajaya Upas tidak memaksakan perintahnya dan mempersilahkan ketiga muridnya menetap di Gebang. Oleh karena ketidakkembalinya ke daerah asal, ketiganya ditugaskan melakukan pembabatan hutan warawiri yang terkenal angker di sebelah timur, yaitu untuk memperluas wilayah pedukuhan Gebang. Hutan warawiri ini yang masih hutan belantara dahulu, ini konon katanya dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Banaspati dan Kamangmang. Wah, ini seperti apa makhluknya? Namanya aja udah begitu serem ya, Banaspati lan Kamangmang. Ya, sesuai petunjuk Pangeran Sutajaya Upas, maka untuk memulai membabat hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan binatang buas, dengan susah payah
Ketika sedang bekerja, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan Banaspati dan Kemangmang yang tidak merelakan hutan warawirinya dibabat oleh ketiga murid dari Pangeran Sutajaya. Dan oleh karena itu, kedua belah pihak ini tidak mau mengalah. Terjadilah pertempuran sengit ketiga murid Pangeran Sutajaya Upas, dan kemudian ketiganya mampu mengimbangi kesaktian kedua makhluk gaib tersebut. Bahkan Ki Magenggong yang paling tinggi ilmunya dapat mematahkan kesaktian keduanya hingga tidak berdaya dan takluk. Akhirnya Banaspati dan Kamangmang ini mengizinkan mereka untuk meneruskan pembabatan hutan di lahan pertanian yang subur itu. Ya, sahabat, kita lanjut lagi. Ya, setelah Ki Magenggong, Ki Ramyang, dan Ki Arya Kopo menyelesaikan pembabatan hutan, kemudian Pangeran Sutajaya Upas menugaskan ketiganya untuk membuat tempat tinggal dan menetap di tempat tersebut. Setelah semakin lama perjalanan waktu semakin berkembang, kemudian menjadi sebuah pedukuhan dan makin banyak berdatangan para pendatang dari berbagai daerah. Nah, mereka untuk bertempat tinggal dan menggarap tanah pertanian. Pangeran Sutajaya Upas menamakan pedukuhan tersebut dengan nama Sumber. Nah, itu sahabat ya. Oleh karena itu, karena daerah Sumber ini memang tanahnya ini subur, hasil pertanian dan perikanan yang melimpah, serta air yang tidak pernah kering meskipun kemarau berkepanjangan. Ya, untuk berikutnya, kemudian Ki Magenggong menikah dengan rekan seperguruannya bernama Nyai Salasari. Dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Singgih dan seorang cucu bernama Ki Prenggut. Nah, itu sahabat. Nah, setelah wafat Ki Magenggong yang merupakan kuwu pertama di desa Sumber, beliau dimakamkan di sebelah timur dan dikenal dengan makam Cigoong. Nah, ya sahabat, mengenai makam Cigoong, silakan sahabat klik di videonya Kang Odoy tentang makam keramat Cigoong. Itu sudah Kang Odoy simak, sudah Kang Odoy sajikan pada video yang lalu tentang makam keramat Cigoong. Nah, makam keramat Cigoong ini dinamakan demikian sebab Ki Magenggong semasa hidupnya ini telah menunaikan ibadah haji tersebut adalah seorang seniman dan ahli mengukir golek cepak dan memiliki goong keramat, makanya dinamakan makam Cigoong. Ya sahabat, silakan diklik di kisah tentang makam keramat Sungai Cigoong. Ya sahabat, mengenai desa Sumber Kidul, ini sebuah desa yang ternyata setelah Kang Odoy telusuri merupakan desa yang penuh misteri dan penuh dengan sejarah, termasuk jalan Ki Abu Khair yang melintas desa Sumber Kidul. Oke, suatu saat nanti Kang Odoy akan hadirkan tentang siapa Ki Abu Khair yang namanya tercatat sebagai jalan lintas di desa Sumber Kidul. Sedangkan berikut ini adalah merupakan kuwu pertama yang merupakan kuwu yang menjabat kuwu di desa Sumber Kidul. Kepala desa yang pernah menjabat di desa Sumber Kidul yang pertama pada tahun 1904 sampai 907 yaitu Ki Magenggong, itu yang makamnya di dekat Sungai Cigoong sahabat. Kemudian ada Ki Ramyang, terus Ki Kopo, kemudian Ki Prenggut,
Dan kemudian ada siluman, ini namanya siluman, serem banget ya. Ini tahun 1915 sampai 1917. Untuk kemudian pada tahun 1917 sampai 18 ada Ki Minut. Kemudian lagi ada Ki Madrais, ada Ki Syueb, terus ada Ki Taryad, ada Bapak Dana, terus Bapak Karmad. Terus ada Haji Muhammad Ilyas pada tahun 1966 sampai 1982. Terus ada Muhammad Kasrun. Terus ada Bapak Hanafi, ada Dul Tauhid, ada Junaidi. Kemudian ada Abdul Rahim tahun 2002 sampai 2023. Terus ada Hasanuddin, Agus Nur Rahman, Hasanuddin lagi tahun 2013 sampai 2014. Dan kemarin ada Bapak Cakya menjabat Ku Desa Sumber Kidul tahun 2014 sampai tahun 2020. Dan yang terakhir yang sekarang masih menjabat mulai tahun 2020 sampai sekarang yaitu Bapak Rinto Wahyudi. Itulah Kuwu Desa Sumber Kidul, Kecamatan Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih sahabat yang masih setia bersama Kang Odoy Channel, dan yang baru gabung silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel Kang Odoy agar tetap berkembang dan Kang Odoy semakin semangat menguak mitos, fakta, dan sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.